Lini depan belum sesuai harapan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan striker Jonathan David asal Kanada dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Breaking news, kejutan besar. Media ternama ini beri bocoran inikah starting line up pemain Persib Bandung di laga vs PSIM Yogyakarta sore ini. Apakah benar ada satu penyerang debutan lang main? Simak bocoran lengkapnya berikut ini. Nah, ini yang ditunggu. Coach Bojan Hodak beri kabar bahagia jelang laga lawan PSIM hari ini. Boboto bisa auto bahagia dengarnya. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Nah kan ya, Komdis PSSI resmi jatuhkan hukuman super berat kepada Persija Jakarta dengan denda 500 juta dan larangan penonton selama 5 pertandingan kandangkah setelah insiden panas di laga vs Malut United tadi malam. Simak ulasan menohoknya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate. Lini depan belum sesuai harapan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan striker Jonathan David asal Kanada dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Menjelang duel panas melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu sore ini, sorotan tajam kembali mengarah pada sektor lini depan Persib Bandung. Meski Maung Bandung sudah diperkuat sederet pemain asing berkualitas, kenyataannya, daya gedor lini serang Persib sejauh ini belum bisa maksimal dan belum memuaskan. Kondisi itu memunculkan wacana bahwa Persib Bandung sangat membutuhkan sosok striker top untuk mendongkrak produktivitas gol. Nama yang paling mencuat adalah Jonathan David, penyerang asal Kanada yang kini berkarir di Eropa. Sejauh 3 pekan kompetisi Super League 2025-26 bergulir, ketajaman lini depan Persib masih jadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Bojan Hodak. Peluang demi peluang memang banyak tercipta, tetapi penyelesaian akhir seringkali mengecewakan. Kekalahan 1-2 dari Persijap Jepara pekan lalu menjadi bukti bahwa lini depan Persib masih belum cukup tajam untuk mengamankan kemenangan. Ramon Tangke yang digadang-gadang sebagai bomber utama belum menunjukkan performa yang diharapkan. Dukungan dari sayap juga sempat pincang karena absennya Beckham Putra dan Berguinho membuat serangan Persib kehilangan variasi. Di tengah kondisi itu, Jonathan David disebut sebagai solusi paling ideal untuk menjadi mesin gol Persib Bandung. Striker berusia 25 tahun ini dikenal sebagai penyerang modern yang bisa bermain fleksibel, cepat, serta klinis di depan gawang. Musim ini bersama klubnya di Eropa, David tampil luar biasa dengan catatan statistik yang impresif. 27 pertandingan liga mencetak 18 gol dan 7 assist. Rata-rata mencetak gol setiap 112 menit. Memiliki tingkat konversi peluang mencapai 24%, jauh di atas rata-rata striker di Liga 1. Catatan tembakan tepat sasaran mencapai 60% dari total percobaan. Dengan data tersebut, jelas Jonathan David bukan hanya sekedar penyerang biasa. Kehadirannya bisa menjadikan Persib punya striker kelas dunia yang bisa diandalkan untuk kompetisi panjang Liga 1 hingga AFC Champions League 2. Pelatih Bojan Hodak tentu akan sangat terbantu jika Persib berhasil mendatangkan Jonathan David. Dengan gaya permainan menyerang yang mengandalkan kecepatan serta kreativitas lini tengah, kehadiran striker tajam sekelas David akan membuat skema Hodak berjalan sempurna. Seorang finisher klinis seperti David bisa memanfaatkan suplai bola dari Mark Locke, Luciano Guaicochea, hingga Sadil Ramdhani, sekaligus mengurangi beban besar di pundak Ramon Tangke yang selama ini jadi sorotan.
Bobotoh sebagai pendukung setia Persib pastinya menginginkan tim kesayangannya kembali memiliki striker top kelas dunia yang bisa menakutkan lawan. Dengan mendatangkan Jonathan David, Maung Bandung bisa benar-benar naik level dan bersaing bukan hanya di papan atas Liga 1, tetapi juga di kancah Asia. Kini jelang laga kontra PSIM Yogyakarta sore ini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Persib Bandung benar-benar berani merealisasikan transfer Jonathan David demi memperbaiki ketajaman lini depan? Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Jonathan David adalah sosok yang tepat untuk menjadi striker andalan Persib musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Breaking news, kejutan besar. Media ternama ini beri bocoran inikah starting line up pemain Persib Bandung di laga vs PSIM Yogyakarta sore ini. Apakah benar ada satu penyerang debutan lang main? Simak bocoran lengkapnya berikut ini. Persib Bandung datang ke Yogyakarta dengan kondisi tidak ideal. Dua pemain sayap andalan, Beckham Putra Nugraha dan Berguinho, dipastikan absen saat Maung Bandung menantang PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2025-26. Duel bergengsi ini bakal digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Minggu sore. Absennya Beckham dan Berguinho jelas menjadi pukulan telak. Keduanya selama ini selalu menjadi bagian penting dalam starting 11 Persib. Beckham kerap ditempatkan di sektor kiri, sementara Berguinho menjadi tumpuan di sisi kanan. Hilangnya dua sayap utama sekaligus tentu membuat Bojan Hodak harus memutar otak untuk menyusun strategi terbaik. Persib memang datang ke Bantul dengan misi kebangkitan. Pada pekan sebelumnya, Maung Bandung harus menelan kekecewaan setelah kalah 1-2 dari Persijap Jepara, tim promosi yang tampil mengejutkan. Kekalahan itu bukan hanya meruntuhkan moral, tetapi juga memberi tekanan besar bagi Hodak dan anak asuhnya untuk segera bangkit. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu memastikan sudah menyiapkan opsi pengganti di lini serang. Di bawah mistar gawang, Teja Paku Alam tetap menjadi andalan karena kiper anyar Adam Prajibek belum bisa diturunkan. 4 bek kemungkinan besar masih dipercayakan kepada Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Franz Putros. Untuk lini tengah, Mark Klok, Luciano Guaicochea, dan William Marsilio tetap menjadi motor permainan. Pada posisi sayap, Hodak tampaknya akan mengandalkan Sadil Ramdhani di sisi kanan, sementara William Barros dipasang di sisi kiri untuk menggantikan Beckham. Di lini depan, Ramon Tanka masih dipercaya sebagai juru gedor utama setelah juga dimainkan saat menghadapi Persijap. Menjelang pertandingan, Hodak menegaskan bahwa laga melawan PSIM tidak akan mudah. Meski begitu, ia menilai kekalahan pekan lalu bisa menjadi pembelajaran penting bagi timnya. Kami kalah di pertandingan sebelumnya dan ini bisa saja menjadi hal bagus karena terkadang kekalahan ini bisa membuat tim menjadi lebih bagus. Jadi kami melakukan persiapan dengan bagus dan memprediksi ini jadi pertandingan sulit, ujar Hodak dalam konferensi pers. PSIM sendiri memang bukan lawan sembarangan. Tim asuhan John Paul van Gastel mampu menunjukkan kualitas di 2 laga awal dengan mengalahkan Persebaya Surabaya dan menahan imbang Arema FC. Hal ini diakui Hodak sebagai sinyal bahaya bagi timnya. Mereka memiliki pemain berpengalaman, mereka terorganisasi dan juga melakukan tugas dengan baik. Kami memprediksi laga besok akan sulit dan stadion akan penuh untuk atmosfer, tambahnya. Selain waspada dengan kualitas lawan, Hodak juga menyinggung soal kondisi lapangan Stadion Sultan Agung. Ia berharap kualitas rumput lebih baik dibanding laga sebelumnya. Maklum, musim lalu Deddy Kusnandar pernah mengalami cedera patah kaki saat melawan Barito Putra di lapangan yang kondisinya kurang baik. Saya harap pemain bermain dengan baik dan mendapatkan hasil positif, tutup Hodak penuh optimisme.
Nah, ini yang ditunggu. Coach Bojan Hodak beri kabar bahagia jelang laga lawan PSIM hari ini. Boboto bisa auto bahagia dengarnya. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar pada pekan ketiga Super League 2025/26. Kali ini, Maung Bandung harus bertamu ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu pukul 15.30 WIB. Bagi Persib, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Setelah menelan kekalahan menyakitkan 1-2 dari tuan rumah Persijap Jepara pekan lalu, tim asuhan Bojan Hodak sangat membutuhkan kemenangan demi mengembalikan kepercayaan diri. 3 poin jelas menjadi target utama agar mereka bisa kembali ke jalur persaingan papan atas. Namun, misi Persib untuk meraih kemenangan tidak akan mudah. PSIM Yogyakarta yang berstatus tim promosi justru tampil impresif di awal musim ini. Pada laga perdana, mereka sukses mempermalukan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Laskar Mataram kemudian melanjutkan tren positif dengan menahan imbang Arema FC pada pekan kedua. Konsistensi PSIM di 2 laga awal membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap di kasta tertinggi. Justru mereka bisa jadi kuda hitam berbahaya musim ini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, pun tidak ingin meremehkan lawan. Dalam keterangannya, pelatih asal Kroasia itu menyebut PSIM memiliki beberapa pemain berkualitas yang mampu memberi perbedaan di lapangan. Mereka sudah masuk ke divisi teratas. Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Zevalente, Haljeta, Vidal, ujar Hodak, dikutip dari Kompas.com. Menurutnya, ketiga pemain asing ini bisa menjadi ancaman serius. Bahkan, nama Ezekiel Vidal dari Argentina menjadi sorotan utama karena telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist hanya dalam 2 laga awal. Jadi, mereka diperkuat pemain yang bagus. Jika memberi mereka ruang, akan berbahaya. Mereka memiliki pemain berpengalaman dan bermain bagus di klub yang sebelumnya, tegas Hodak. Selain demi harga diri, kemenangan atas PSIM juga sangat penting bagi posisi Persib di klasemen sementara. Saat ini, Maung Bandung hanya berada di peringkat ke-9 dengan koleksi 3 poin. Jika berhasil membawa pulang kemenangan, peluang Persib untuk menembus 5 besar akan terbuka lebar. Dengan dukungan ribuan boboto yang siap hadir maupun mendukung dari jauh, Persib diharapkan mampu menunjukkan karakter sesungguhnya sebagai salah satu tim raksasa Liga 1. Nah kan ya, Komdis PSSI resmi jatuhkan hukuman super berat kepada Persija Jakarta dengan denda 500 juta dan larangan penonton selama 5 pertandingan kandangkah setelah insiden panas di laga vs Malut United tadi malam? Simak ulasan menohoknya di sini. Laga sengit tersaji dalam duel Persija Jakarta kontra Malut United pada pekan ketiga Super League 2025-26. Pertandingan digelar di Jakarta International Stadium dan benar-benar menghadirkan drama panas di dalam maupun luar lapangan. Persija tampil dominan sejak menit awal dengan gempuran serangan bertubi-tubi. Namun, rapatnya pertahanan Malut United membuat Macan Kemayoran gagal mencetak gol cepat. Sebaliknya, tim tamu lebih mengandalkan serangan balik cepat meski tidak kunjung membuahkan hasil. Di babak pertama, laga sempat diwarnai insiden yang mengejutkan. Saat Ciro Alves bersiap mengambil tendangan sudut, konsentrasinya buyar karena tekanan dari The Jackmania. Lebih parah lagi, sebuah sepatu putih melayang dari tribun utara JIS dan nyaris mengenai ex-pemain Persib Bandung tersebut. Beruntung, sepatu itu tidak sampai mengenai tubuh Ciro Alves. Panitia pelaksana, Panpel, Persija langsung sigap mengamankan pelaku dengan menurunkannya dari tribun. Namun,
Akibat kejadian itu, Ciro Alves tidak lagi berani mengambil sepak pojok. Eksekusi corner kick Malut United kemudian diambil alih oleh Tyrone Del Pino yang juga merupakan mantan pemain asing. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan makin meningkat. Persija justru kehilangan salah satu pemain andalannya, Rio Fahmi, yang diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-60. Kondisi 10 lawan 11 membuat Persija semakin tertekan. Kesempatan ini berhasil dimanfaatkan Malut United. Pada menit ke-72, Yanse Sayuri melepaskan tembakan keras jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Persija Carlos Eduardo. Gol itu membuat Malut United unggul 1-0 dan membungkam seisi stadion. Namun, Persija tidak menyerah meski kalah jumlah pemain. Serangan terus digencarkan hingga akhirnya Maxwell Souza mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-82. Gol ini membuat suasana semakin panas, bahkan terjadi adu argumen antara bench pemain Malut United dengan The Jackmania di tribun Barat Jis yang posisinya sangat berdekatan. Laga sempat dihentikan sekitar 4 menit akibat kericuhan itu. Setelah kembali dilanjutkan, kedua tim gagal menambah gol hingga peluit panjang dibunyikan. Skor akhir tetap 1-1. Pelatih Malut United, Henry Susilo, menilai insiden ricuh itu sebagai hal yang wajar dalam atmosfer sepak bola. Ya, namanya sepak bola itu biasa gesekan. Saya juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba kisruh gedebak-gedebuk. Mungkin itu reaksi dari tim kami saja, ujar Henry kepada awak media termasuk bolasport.com. Henry juga mengakui bahwa timnya memang sengaja bermain bertahan karena sudah mempelajari pola permainan Persija. Kami bertahan dulu, kalau bisa serang, ya serang. Tapi ternyata Persija lebih dominan. Kami terus ditekan Persija dan terpaksa kami harus bertahan. Di sisi lain, pelatih Persija Mauricio Souza tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ia menilai pemain Malut United terlalu sering melakukan drama dengan terjatuh dan meminta bantuan medis. Bukan hanya itu, sang pelatih asal Brasil juga menyindir kinerja wasit yang dinilainya kurang tegas meski sudah ada teknologi VAR di sepak bola Indonesia. Dalam sepak bola Indonesia itu sudah ada VAR, tapi kenapa wasit bersikap seperti itu? Seharusnya wasit bisa lebih baik karena ini pertandingan yang ingin disaksikan penonton. Penonton datang ke sini untuk lihat permainan, bukan berhenti, lanjut, tegas Mauricio Souza. Pertandingan panas antara Persija dan Malut United ini bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga atmosfer di tribun yang sempat memanas. Meski berakhir imbang, laga ini menyisakan banyak cerita dramatis, dari insiden sepatu melayang ke Ciro Alves hingga protes keras terhadap wasit.